Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Surbakti dari kelas A1 BK, nomor NIM 220404502021. Baik, materi yang saya akan bawakan yaitu 1. Mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. 2. Bagaimana manusia bertuhan. 3. Bagaimana agama menjamin kebahagiaan. 4. Mengintegrasikan iman, Islam dan ihsan dalam membentuk insan kami. 5. Bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. A. Definisi pendidikan agama Islam. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik agar secara efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan kepribadian kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta kata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Islam adalah kedudukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah SWT yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Mengapa PAI diajarkan di PT? Yang pertama, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman. Quran Surah Al-Mujadilah 58 ayat 11. Yang kedua, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Imran 3 ayat 191. Yang ketiga, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa memiliki budi pekerti yang baik. Quran Surah An-Nisa 4 ayat 36. Yang keempat, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mampu berpikir kritis dan bersikap rasional. Quran Surah Al-Isra 17 ayat 36. Baik, adapun ayat yang terdapat pada Quran Surah Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Baik, selanjutnya, bagaimana pembelajaran PAI di perguruan tinggi? 1. Menekankan pentingnya substansi materi. 2. Menekankan pentingnya proses, yaitu pendekatan atau metode pembelajaran. Baik, materi yang selanjutnya saya jelaskan yaitu bagaimana manusia bertuhan. Konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Definisi spiritualitas. Spiritualitas dalam bahasa Inggris adalah spirituality, berasal dari kata spirit yang berarti roh atau jiwa. Dalam bahasa Arab, spirit sama dengan roh dan spiritualitas sama dengan rohiyah atau rohania. Dalam perspektif Islam, spirit sering dideskripsikan sebagai jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Qushairi dalam tafsirnya Lat-Haif Al-Hayarat menunjukkan bahwa roh memang latifah, jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Penguatan spiritualitas
perlu dilakukan agar manusia memiliki etika, moral dan sentuhan manusiawi, akhlak dalam kehidupannya. Spiritualitas membuat kita mampu memperdayakan seluruh potensi yang diberikan Tuhan untuk melihat segala hal secara holistik sehingga kita mampu menemukan hakikat dari setiap fenomena yang kita alami. Baik, selanjutnya sumber psikologis tentang konsep ketuhanan. Adanya keterbukaan pada yang dikodrati adalah fitrah manusia sejak lahir ke dunia. Fitrah mukhalaqah. Manusia secara natural dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Di sisi lain, ada 4 penelitian yang mendukung hipotesis bahwa dalam diri manusia terdapat Headwitch Tuhan, yaitu yang pertama, penelitian terhadap asilasi 40H yang melahirkan kecerdasan. Di sisi lain, ada 4 penelitian yang mendukung hipotesis bahwa dalam diri manusia terdapat hardware Tuhan. Yang pertama yaitu penelitian terhadap osilasi 40Hz yang melahirkan kecerdasan spiritual. Yang kedua, penelitian tentang alam bawah sadar yang melahirkan teori tentang suara hati dan EQ. Yang ketiga, penemuan good spot dalam temporal sekitar pelipis. Yang keempat, kajian tentang somatic mocker. Sumber sosiologis tentang konsep ketuhanan, di mana sosiologi memandang agama tidak berdasarkan teks keagamaan, kitab suci dan sejenisnya, tetapi berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan masa lampau. Dalam sosiologi, agama disebut sebagai sistem budaya karena merupakan hasil dari sistem gagasan manusia terdahulu. Sumber filosofis tentang konsep ketuhanan dilihat dalam filosofi Islam, Dalil al-Inayah dan Dalil Ikhtirah oleh Ibnu Rashid tahun 1198. Dalil Inayah mengarahkan manusia untuk mengamati alam semesta sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai tujuan atau manfaat bagi manusia. Quran Surah Luqman 31 ayat 20. Yang artinya, tidaklah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menentukan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untukmu dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu dan petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Kemudian dalil Ikhtirah mengarahkan manusia untuk mengamati makhluk yang beraneka ragam, yang penuh keserasian dan keharmonisan, khususnya alam hayat. Surah Al-Quran Surah Al-Ghasiyah ayat 17-20. Sumber teologis tentang konsep ketuhanan. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagamaan harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas, dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Menurut Al-Ghusyairi dalam tafsirnya, Lat'aif al-Isyarat menunjukkan bahwa roh adalah lathifah, jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan fitrah manusia yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati. Al-Haqiqah Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Quran Surah Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang
anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami ingatlah terhadap ini." Kemudian, karena adanya roh, manusia mempunyai bakat untuk bertuhan. Artinya, rohlah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Kemudian, cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bersifat limali. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat jimali, maksudnya adalah bahwa kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum atau secara garis besar. Yang kedua, bersifat tafsili. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat tafsili, maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mempunyai nama-nama yang baik yang terangkum dalam Asmaul Husna. Materi selanjutnya, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Adapun dalam teologi Islam, bahwa setiap manusia lahir dalam kesucian, yakni suci dari dosa dan telah beragama, yakni agama Islam. Tugas manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanan terus terjaga dalam hatinya, hingga kembali kepada yang dimaksud fitrah Allah. Pada ayat di atas adalah bahwa manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu karena disebabkan banyak faktor, antara lain pengaruh lingkungan. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Kemudian, sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Sumber historis. Pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Dengan akalnya, manusia mencari Tuhan dan bisa sampai kepada Tuhan, namun penemuannya itu perlu konfirmasi dari Tuhan melalui wahyu, agar ia dapat menemukan yang hakiki, dan akhirnya ia bisa berterima kasih kepada Tuhan atas segala nikmat yang diperolehnya, terutama nikmat bisa menemukan Tuhan dengan akalnya itu. Dan selanjutnya, sumber psikologi. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketenteraman hati, dan kebahagiaan rohani. Menurut teori mistisisme Islam, bahwa Tuhan Maha Suci, Maha Indah, dan Maha Segalanya. Tuhan yang Maha Suci itu tidak dapat didekati kecuali oleh yang suci. Oleh karena itu, agar jiwa bisa dekat dengan Tuhan, maka sucikanlah hati dari segala kotoran dan sifat-sifat yang jelek. Kemudian, sumber sosiologis. Di antara karakter manusia, menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia tidak bisa hidup sendirian dan tidak bisa mencapai tujuan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain.
Manusia harus membutuhkan bantuan orang lain, sebagaimana orang lain pun membutuhkan bantuan sesamanya. Saling bantu menjadi ciri perilaku makhluk sosial. Manusia bisa hidup jika berada di tengah masyarakat. Manusia tidak mungkin hidup jika terlepas dari kehidupan masyarakatnya. Dan selanjutnya, sumber filosofi. Pada kenyataan manusia tidak bisa hidup tanpa agama karena secara filosofi asal-usul manusia akan dipertanyakan dari mana asalnya ketika kita telah memiliki agama. Maka tentunya pertanyaan seperti ini akan terjawab sehingga manusia tidak akan sesat karenanya. Agama akan menjamin keselamatan manusia karena filosofinya agama ada untuk mengatur kehidupan manusia agar damai dan sejahtera yang diikat oleh norma agama dan aturan, perintah sekaligus larangan yang ada dalam agama tersebut. Adapun materi selanjutnya yaitu mengintegrasikan iman, Islam dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Menurut Ibn Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, tingkat ihsan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara menyaksikan, artinya mereka menyaksikan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian, artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka definisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan, Asmaul Husna. Alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan membentuk insan kamil. Setelah ditelusuri konsep iman, Islam, ihsan, dan insan kamil dalam perkuliahan PAI, hampir semua mahasiswa berpendapat bahwa iman adalah percaya. Jadi, seseorang dapat disebut beriman jika orang itu percaya akan adanya Allah, percaya akan adanya malaikat-malaikatnya, percaya akan adanya kitab-kitabnya, percaya akan adanya rasul-rasulnya, percaya akan adanya hari akhir, dan percaya kepada takdir baik dan buruk. Ketika ditanyakan kepada mereka, apakah Anda percaya akan adanya Allah? Mereka semua memberikan jawaban yang sama. Kami percaya akan adanya Allah. Kami percaya akan adanya malaikatnya, dan seterusnya. Kemudian jika ditanya lebih lanjut, adakah manusia yang tidak percaya akan adanya Tuhan? Adakah manusia yang tidak percaya akan adanya malaikat? Dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan rukun iman, hampir semua mahasiswa menjawab, tidak ada seorang manusia pun yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak percaya akan adanya malaikat, dan seterusnya. Semua manusia percaya akan adanya Tuhan. Semua manusia percaya akan adanya malaikat, dan seterusnya. Hanya saja mungkin di antara beberapa agama ada yang berbeda menamai Tuhan dan malaikat. Orang Indonesia menyebutnya Tuhan, orang Arab menyebutnya Rob, orang Inggris menyebutnya God, orang Jawa dan orang Sunda menyebutnya Pangeran atau Gusti Allah, orang Hindu Bali menyebutnya Sang Hyang Widi Wasa, Yang Maha Esa, dan orang Yunani kuno menyebutnya Hermazus. Untuk menyebut malaikat pun berbeda-beda. Orang Islam, Kristen, dan Yahudi menyebutnya malaikat, angel. Akan tetapi orang Hindu, Buddha, dan Konghucu menyebutnya dewa-dewi. Menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam.
Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab di atas kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan sebagai satu kesatuan yang utuh. Pada periode berikutnya, para ulama mengembangkan ilmu-ilmu Islam untuk memahami ketiga unsur tersebut. Kaum muslimin Indonesia lebih familiar dengan istilah akidah, syariat, dan akhlak sebagai 3 unsur atas komponen pokok ajaran Islam. Akidah merupakan cabang ilmu yang untuk memahami pilar iman. Syariat merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar Islam. Dan akhlak merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar ihsan. Quran Surah Al-Jin ayat 26 yang artinya, Dia mengetahui yang gaib, tetapi Dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu. Quran Surah Al-Jin ayat 27 yang artinya, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya. Baik, selanjutnya menggali sumber teologis, historis, dan filosofis konsep insan kamil. Istilah insan kamil, manusia sempurna, pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Ibnu Arabi abad ke-14. Ia menyebutkan ada 2 jenis manusia, yakni insan kamil dan monster setengah manusia. Jadi kata Ibnu Arabi, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia menjadi monster setengah manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah meninggalkan kemonsterannya. Konsekuensinya, di luar kedua jenis manusia ini ada 2 manusia yang sedang berproses meninggalkan kemonsterannya dalam membentuk insan kamil. Selain Ibnu Arabi, sekurangnya ada 2 syekh yang menyusun konsep insan kamil, yakni Syekh Ali Juli dan Syekh Fadlullah. Syekh Fadlullah Al-Bukhari wafat tahun 1620 Masehi yang atas perintah gurunya Syekh Ahmad Al-Ghazali dalam Martabat 7 menyusun konsep insan kamil berdasarkan proses tanazul turun Tuhan dari martabat ahadiyat hingga martabat insan kamil. Karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Insan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Ibnu Arabi menyebutkan adanya 2 jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Maksudnya, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia. Pandangan Arabi ini mungkin didasarkan atas Al-Quran yang memang memvonis menulis sebagai makhluk yang rendah dan negatif, yakni memusuhi Rasul, penantang agama yang paling keras, zalim dan bodoh, tidak tahu agama yang benar, kikir dan melupakan Tuhan, tidak menjalankan agama sebagai petunjuk Allah dan Rasulnya, melainkan lebih memperturutkan hawa nafsunya, suka berkeluh kesah dan banyak berdoa, ingin segera dihilangkan kesusahannya. Padahal manusia diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk dan struktur yang terbaik. Sebaiknya mempunyai potensi bertuhan dan taat beragama, tetapi faktor nafsu dan dunia menggelincirkannya ke tempat yang terendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan binatang ternak sekalipun. Dengan merujuk kepada seluruh ayat Al-Quran tentang manusia, ternyata untuk dapat selamat kembali kepada Tuhan, masuk surganya,
kita harus melepaskan kemanusiaan. Dalam arti Bashar, al-insan, dan an-nas, kita harus mencapai derajat insan kamil. Untuk itu, kita perlu mengenali struktur manusia agar kita dapat mengembangkan diri untuk mencapai derajat insan kamil. Baik, selanjutnya, dengan merujuk kepada filsuf dan sufi muslim, manusia itu terdiri dari 4 unsur. Keempat unsur manusia dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, jasad. Keberadaannya di dunia dibatasi dengan umur. Wujud nafsu manusia tidak lain adalah wujud jasad ini, yang sengaja diciptakan oleh Allah untuk diuji. Kewajiban jasad adalah menjalankan syariat, yakni menjalankan ibadah dan ibadah harta, seperti salat wajib, puasa Ramadan, membayar zakat, menunaikan ibadah, haji ke Baitullah bagi yang mampu, dan peduli memajukan lingkungan. Yang kedua, hati nurani. Letaknya tepat di tengah-tengah dada, disebut juga dengan hati jantung. Hati nurani dijadikan Allah dari cahaya. Wataknya seperti para malaikatnya yang rela sujud, patuh, dan tunduk kepada wakilnya, Tuhan di bumi. Jadi hati nurani itu selalu tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, seperti para malaikat yang telah dimampukan Tuhan untuk menundukkan nafsu dan syahwatnya. Yang ketiga, roh. Letaknya di dalam hati nurani. Roh adalah daya dan kekuatan Tuhan yang dimasukkan ke dalam jasad manusia, lalu menandai dengan keluar masuknya nafas, menjadi hidup seperti kita di dunia sekarang ini. Ciri adanya roh dalam kita dihidupkan di dunia ini. Kewajiban roh adalah menjalankan hakikat, yakni rasakan daya kuatnya Tuhan. Maksudnya bahwa yang mempunyai daya potensi adalah Tuhan, yang mempunyai kekuatan adalah Tuhan, yang bisa bergerak adalah Tuhan, yang bisa berbuat adalah Tuhan. Adapun kita dipinjami la haula wala quwata illa billah, artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan Allah. Yang terakhir, sir atau disebut dengan rasa. Letaknya di tengah-tengah roh yang paling halus atau disebut dengan paling dalam. Rasa inilah yang kembali ke akhirat. Rasa adalah jati diri manusia. Bukti adanya rasa adalah kita dapat merasakan berbagai hal dalam segala macam, yaitu asin, pahit, getir, enak dan tidak enak, sakit dan sehat, senang dan susah, sakit hati, frustasi, dan lain-lain. Kewajiban sir atau rasa adalah mencapai ma'rifah billah, yakni rasakan kehadiran Tuhan, bahwa ternyata Tuhan itu dekat sekali dengan kita, bahkan lebih dekat dibanding urat nadi di leher, atau lebih dekat dibandingkan dengan jarak antara hitam dan putihnya mata kita. Tentu bagi orang yang sudah mencapai ma'rifah billah. Baik, materi selanjutnya, bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Apa yang dimaksud dengan paradigma? Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang sesuatu realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realisasi suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Semua orang menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang-orang beriman. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris menurut Kuntowijoyo tahun 2008. Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir
pengembangan eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran jelas akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umat manusia. Mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern? Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek lainnya. Tolak ukur benar atau salah, baik buruk, dan indah atau jelek adalah Al-Quran. Jika mencari sumber lain dalam menentukan benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek, maka seseorang dianggap tidak konsisten dalam berislam, suatu sikap hipokrit yang dalam pandangan Al-Quran termasuk sikap tidak terpuji. Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu 1. Meluruskan akidah manusia. 2. Meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah. Yang keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Yang kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Yang keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Yang ketujuh, mengajak manusia agar saling menolong. Dalam surah Quran Al-Baqarah ayat 23 yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah suatu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Adanya kesadaran bagi seluruh umat muslim adalah yang terpenting untuk menjaga dan mewujudkan paradigma Qur'ani, karena tanpa kesadaran dari umat muslim ini, paradigma tak akan terwujud dan mungkin bisa saja terjadi kekacauan bagi seluruh muslim, karena memang hanya Al-Quran pedoman bagi seluruh umat Islam. Baik, itu tadi materi dari saya. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.